warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Hari ini untuk mata pelajaran farmakologi, kita akan membahas materi baru yaitu tentang swamedikasi pada diare. Kita harus tahu dulu pengertian diare. Diare adalah buang air besar dengan jumlah tinja yang banyak dari biasanya. Dengan konsistensi cairannya itu, konsistensi fesesnya itu berbentuk cairan maupun setengah cair. Dan biasanya juga frekuensi pupupnya itu menjadi lebih banyak, misalnya lebih dari 3 kali. Menurut WHO, pengertian diare adalah buang air besar encer atau cair lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau udah lebih dari 3 kali sehari itu udah disebut diare. Ada dua macam diare, ada diare akut, ada diare kronis. Kalau akut dia datangnya mendadak, tiba-tiba dan berlangsung beberapa jam maupun beberapa hari. Tapi kalau kronis itu tuh berulang. Berulangnya bisa sampai 2 minggu atau lebih dari 2 minggu. Gejalanya perut mulas, buang air besar dengan konsistensi encer, terus frekuensinya juga berlebih, terus juga disertai dehidrasi atau kekurangan cairan, karena kan buang air besarnya berkali-kali gitu ya, dan fesesnya itu bisa disertai lendir maupun bisa juga disertai darah yang dikarenakan karena bakteri. Penyebab diare ada beberapa macam, ada yang disebabkan bakteri, ada virus, ada parasit, ada keracunan makanan, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, aturan Kementerian Kesehatan gitu ya, mereka melakukan ada yang namanya istilahnya lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama, berikan oralit. Yang kedua, berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Lanjut, teruskan pemberian ASI untuk bayi ya, atau untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Teruskan pemberian ASI dan makan. Jadi terus dikasih ASI dan terus dikasih makanan. Harapannya apa? Tidak dehidrasi. Terus gunakan antibiotik secara selektif, tapi penggunaan antibiotik ini atas rekomendasi dokter. Selanjutnya, berikan nasihat kepada orang tua dan kepada orang tua si anak yang menderita diare. Biasanya nasihatnya hidup bersih gitu ya, pada saat diare itu dia harus sering-sering dibersihkan, tidak boleh makan sembarangan, sering cuci tangan gitu ya, karena diare ini cukup bisa menular gitu. Pengobatan diare ada beberapa macam, ada 4 macam. Yang pertama, pengobatan dengan pengganti cairan tubuh, oralit. Terus kalau diarenya disebabkan oleh racun itu diberikan penyebabnya racun itu diberikan kaolin, pektin, dan atapulgit pektin gitu ya. Bisa juga norit gitu ya. Terus yang ketiga, menurunkan motilitas usus. Itu contoh obatnya loperamid. Dan apabila diarenya disebabkan oleh bakteri, maka diberikan obat antibiotik. Berikut adalah aturan pemakaian oralit. Jadi untuk anak umur kurang 1 tahun sampai yang dewasa. Selanjutnya ini ada contoh-contoh obatnya, ada entrostop ya, ada norit yang tadi untuk menyerap racun, ada diatap ya yang kalian tahu tuh diatap, ada lodia ya, imodium. Jadi itu salah satu contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh obat anti diare yang berada di pasaran. Itu materi singkat saya tentang swamedikasi diare. Apabila ada pertanyaan boleh di WA grup atau di WA kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Stay safe dan hashtagnya di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.